Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Judul materi kami keunikan suku Nias. Saya sendiri sebagai penyaji pertama, nama saya Deli Yunus Bule. Saya sebagai penyaji kedua, nama saya Segar Hati Lature. Dan saya sebagai penyaji ketiga, nama saya Hesti Putra Jaya Bule. Kami ucapkan PAO. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk mengatakan hasil diskusi kami. Nah, untuk pembahasan kami kali ini, kami membahas tentang keunikan suku Nias. Langsung saja, saya akan membahas tentang sejarah lompat batu. Sejarah lompat batu yang ada di Kepulauan Nias ini perlu kita tahu dulu adalah yang paling menonjol di Kepulauan Nias ini adalah lompat batu atau sering disebut di kalangan Pulau Nias adalah Hombo Batu. Nah, Hombo Batu ini terletak di Bahu Mataluhur, Kecamatan Pandayama, Kabupaten Nias Selatan dan Provinsi Sumatera Utara. Nah, lompat batu ini dulu dibuat untuk memilih atau menyeleksi seorang prajurit hebat. Nah, ketika prajurit sudah bisa melewati ataupun melompati batu yang setinggi 2,2 meter itu, maka prajurit itu dianggap berhasil dan mampu berperang terhadap lawan kelompok lain. Nah, sejarah lompat batu ini juga bisa dikatakan sebagai olahraga tradisional yang mampu mengembangkan bakat seorang individu. Karena kenapa? Konon sejarahnya ini ketika mau menikah, maka seorang laki-laki itu harus bisa ataupun wajib menguasai olahraga ini, harus bisa melompati batu yang setinggi 2,2 meter ini. Nah, untuk mencapai desa Bahu Mataluhur tersendiri, kita harus melewati anak tangga yang sebanyak 77 buah anak tangga untuk mencapai desa Bahu Mataluhur. Karena kenapa? Desa Bahu Mataluhur itu terletak di atas bukit atau sering disebut orang-orang wisatawan Bukit Matahari. Nah, kenapa demikian? Desa itu terletak di atas tinggi karena pada zaman dahulu adalah masanya peperangan, sehingga orang-orang desa tersebut memilih untuk berada di ketinggian supaya ketika ada musuh mereka lebih mudah untuk melawan. Nah, itulah sejarah dari lompat batu tersendiri. Baik, saya akan melanjutkan materi kami. Bagian B, jenis tari tradisional Nias. Ada beberapa jenis tari tradisional Nias ini. Yang pertama, Panari Moyo atau disebut tari elang. Biasanya ditarikan oleh para penari wanita dengan gerakan hampir mirip seperti burung elang yang sedang terbang dan mengempangkan sayapnya. Tarian ini melambangkan kegigihan dan semangat masyarakat Nias. Dan tarian ini diadakan pada acara-acara yang besar-besar. Yang kedua, tari Maena. Tarian ini termasuk jenis tarian rakyat yang dilakukan secara bersama-sama atau massal, kelompok pria maupun wanita berbaris dan menari bersama-sama. Yang ketiga, Fatale atau tari perang. Tarian perang yang terkenal dari Nias Selatan pada dasarnya ini adalah berlaku kepada prajurit kerajaan yang mengambil bagian di panggung sandiwara. Yang keempat, Famanu Manu. Tarian ini diadakan pada saat peperangan, di mana dia harus mengalahkan musuhnya dengan menang, dengan kuat. Berikutnya, Fahimba juga disebut. Tarian ini tahap kedua dari sambutan upacara yang dilakukan oleh tuan rumah ketika pengunjung tiba.
Tarian ini melibatkan beberapa seni sandiwara dan aspek dari tari perang. Yang keenam, Tiwo. Tarian yang dilakukan oleh pengunjung saat mereka tiba di rumah tuan rumah. Penari laki-laki memang memegang tangan dan menari saling menuju ke tuan rumah. Berikutnya, Mugaele. Mugaele ini adalah tarian di mana penari perempuan menawarkan sekapur suiri dan dari tas khusus kepada tamu penting atau masyarakat yang paling dijunjung tinggi di tempat tersebut. Baik, terima kasih. Kami akan melanjutkan membahas tentang materi kami tentang keunikan suku Nias, yaitu bagian C, alat-alat musik Nias. Nah, berikut adalah jenis-jenis alat musik suku Nias. Yang pertama satu, doli-doli gahe. Alat musik ini biasanya digunakan pada saat di ladang. Doli gahe adalah alat musik yang terdiri dari 4 kayu yang berbeda nadanya. Yang kedua, lagia. Alat musik ini adalah jenis alat musik geser. Lagia terbuat dari bahan kayu dan tali senar. Ketiga, doli-doli hawa. Alat musik yang satu ini terbuat dari sebatang kayu dengan ukuran panjang kira-kira 1,3 meter. Bagian bawah dipahat seperti siku yang memanjang dan bagian ujung yang satu digantung. Selanjutnya nomor 4, tutu. Tutu adalah sejenis beduk yang memiliki panjang lebih dari 1,5 meter, hampir sama dengan gendang tetapi sedikit lebih besar. Nomor 5, viviwofo. Alat musik ini sangat sederhana dan dimainkan dengan cara ditiup untuk menirukan suara burung. Nah, alat musik satu ini sama seperti seruling, hampir sama. Yang keenam yaitu gendra. Gendra adalah sebutan untuk alat musik gendrang dalam bahasa daerah Nias. Alat musik ini terbuat dari kayu yang dibalut dengan kulit binatang lembu atau kerbau. Alat musik ini dimainkan dengan cara pukul. Yang ketujuh adalah aramba. Aramba adalah alat musik yang terbuat dari logam atau kuningan yang dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pemukul. Aramba sama dengan gong. Aramba memiliki ukuran diameter 40 cm sampai dengan 50 cm. Selanjutnya adalah nomor 8, tutuhau atau tutuhaina. Alat musik yang satu ini cukup artistik dan dari bahan ruas bambu yang menghasilkan nada dan dapat menggantikan bunyi 3 alat musik, yaitu aramba, gondra, dan faritia. Yang selanjutnya adalah faritia. Alat musik ini dibuat dari logam, namun bentuknya lebih kecil dari aramba. Cara memainkan alat musik ini adalah dengan cara dipukul dengan alat pukul. Baik, saya akan membahas pembahasan terakhir adalah jenis-jenis rumah adat di Pulau Nias. Nah, pertama kita bahas tentang di Kabupaten Nias. Di Kabupaten Nias memiliki rumah adat Nias yang berbentuk persegi panjang. Jika di Nias Utara bentuk rumah adat mereka berbentuk lonjong, maka di Kabupaten Nias itu berbeda. Mereka cenderung memiliki bentuk persegi panjang. Nah, kedua adalah di Kabupaten Nias Selatan. Nah, rumah adat di Nias Selatan ini yang terletak di ujung selatan Kabupaten Nias Selatan. Rumah adat Nias Selatan memiliki bentuk persegi. Muka bangun rumah adat Nias Selatan menghadap keluar dan memiliki bukaan berjerajah. Nah, ketiga adalah Kabupaten Nias Tengah. Di Kabupaten Nias Tengah sendiri, rumah adat di Nias biasanya berbentuk lebih lonjong. Selain itu, dia memiliki sisi panjang yang menghadap ke jalan desa. Dan terakhir adalah Kabupaten Nias Barat dan Kota Gunung Sitoli. Nah, rumah adat ini sama persis karena kenapa? Karena dulu Gunung Sitoli dan Nias Barat adalah masih belum terjadinya pemekaran. Nah, ketika ada pemekaran di tahun 2008, maka sampai sekarang rumah adat di Nias Barat itu masih memegang dari Kota Gunung Sitoli.
ketika Kota Gunung Sitoli dengan Nias Barat ini ada kesamaan dalam bentuk ataupun persegi-persegi yang memang rumah adat di Gunung Sitoli dimiliki. Begitu kira-kira untuk pembahasan rumah adatnya di Kabupaten Nias ini. Demikian saja untuk pembahasan kami. Kami minta maaf jika ada kesalahan pemaparan ataupun kalimat-kalimat yang menyinggung saudara-saudara semua. Akhir kata kami ucapkan terima kasih yang Allah. Mungkin ada beberapa pertanyaan dari saudara itu mengatakan apakah ketika seorang individu itu baru bisa menikah ketika bisa melompati batu setinggi 2,2 meter itu. Saya katakan ya, pada zaman dahulu memang itu adalah persyaratan, tapi bisa dikatakan sejarah itu tidak lagi menjadi tolak ukur sebagai seorang individu untuk menikah. Pertanyaan lain dari teman-teman mungkin bertanya, kenapa adat dan kepulauan Nias ini sudah mulai terlupakan? Nah, salah satunya adalah pendahulu-pendahulu kita yang sudah meninggal, yang sudah mendahului kita. Kedua adalah tidak adanya minat dari generasi-generasi yang acuh tak acuh tidak mau untuk belajar hal-hal yang menarik ataupun hal-hal kebudayaan yang sudah terlupakan. Nah, tugas kita sekarang bagaimana cara kita generasi-generasi ini membangkitkan kembali, menghidupkan kembali kebudayaan yang sudah hilang, yang memang sudah terlupakan. Demikian saja untuk pembahasan saya kali ini. Adapun pertanyaan dari kelompok lain, namanya Winda Geri. Di mana pertanyaannya, kapan di tahun berapa didirikan lompat batu di Nias? Tanggapan saya di sini, kalau tahun diadakan lompat batu itu didirikan lompat batu itu tidak ada. Tapi pada dasarnya lompat batu itu didirikan itu dasar masyarakat Nias untuk menjadi laki-laki sejati, karena dia dapat melompati batu setinggi 2 meter atau lebih. Itu tandanya dia memiliki dasar kekuatan dan memiliki fisik yang kuat dan menjadi prajurit yang hebat. Itulah menurut kami dari kelompok. Baik, ada tadi pertanyaan tentang jenis alat musik ini dari saudari Liati Taufonae. Dia bertanya tentang apakah jenis musik atau alat musik ini hanya digunakan di pesta pernikahan atau bagaimana? Nah, jawabannya, alat musik ini bisa digunakan di dalam pernikahan maupun di pesta-pesta lainnya. Yang dimana kita tahu dulu ketika di pesta pernikahan tentu ada jenis alat musik seperti gondra, paritia, aramba, dan selanjutnya gondra dan aramba ini bisa juga digunakan di ketika penyambutan tamu-tamu istimewa seperti penyambutan bupati dan gubernur maupun yang mempunyai jabatan khusus. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Sekian dan terima kasih.